Alhamdulillahilladzi manna alaina bin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, kita jalankan apa yang diperintah oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsi pernah berfirman, bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin ahwanuha al maut wa as'abuha al-wuqufu baina yadayillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin. Ada 7 rintangan yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ahwanuha, yang paling ringan rintangannya dari ketujuh rintangan tersebut adalah al-maut, kematian. Wa as'abuha, dan yang paling sulit adalah al-wuqufu baina yadayillah, ketika kita menunggu di depan Allah Subhanahu wa taala, menunggu rekapan amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi enggak gampang untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara rintangan-rintangan itu ada rintangan yang paling ringan, kata Allah. Apa itu rintangannya? Adalah al-maut. Yang paling ringan adalah al-maut, kematian. Padahal Nabi Muhammad SAW menggambarkan kematian itu kepada para sahabat. Sakitnya kematian itu sama seperti binatang yang masih hidup yang dikuliti, dicabut kulitnya, padahal binatang itu masih hidup. Itulah sakitnya ketika kita sedang sakratul maut. Nabi Isa alaihi salam pernah dengan izin Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia 400 tahun lamanya. Ketika ditanya orang tersebut, ternyata orang tersebut masih ingat bagaimana sakitnya sakratul maut. Sakratul maut, katanya sakitnya itu seperti kita dihujam dengan 300 pedang. Itulah sakitnya sakratul maut. Itu orang masih ingat, Pak. Sakitnya sakratul maut, dia masih ingat walaupun sudah 400 tahun yang lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di sebuah pekarangan perkebunan Bani Nadir dengan para sahabat. Begitu masuk ke perkebunan tersebut, ternyata Nabi Muhammad dengan izin Allah mendengar semua jeritan apa yang ada di dalam tanah tersebut.
Lalu ditanya para sahabat, ini sebenarnya tempat apa? Oh, dulu adalah tempat orang-orang jahiliyah, makam-makam jahiliyah. Dulu tempatnya di sini. Lalu Rasulullah berkisah kepada para sahabat, ketahuilah, nanti di dalam kubur ada dua golongan, orang yang mukmin sama orang yang kafir kepada Allah. Orang yang mukmin itu ketika masuk ke dalam kubur, dia ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dua pertanyaan inilah yang ditanyakan kepada orang yang mukmin tersebut. Siapa Tuhan kamu? Lalu orang yang mukmin tersebut dia akan menjawab, Allah Tuhan saya. Dan pertanyaan yang terakhir, yang kedua, malaikat Munkar mendatangkan sosok Nabi Muhammad SAW. Wahai hamba, engkau kenal dengan sosok ini? Oh, aku kenal, dialah utusan Allah. Maka setelah itu apa yang terjadi? Malaikat Munkar menyuruh orang tersebut istirahat, tidur sampai hari kiamat. Lalu ada lagi dikisahkan oleh Rasul, nanti ada juga orang yang kufur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah itu akan ditanya sama seperti itu, dua pertanyaan saja. Siapa Tuhan kamu? Dia tidak akan bisa menjawab karena dia tidak kenal dengan Allah. Dan yang kedua, didatangkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut disiksa sampai hari kiamat oleh malaikat Munkar dan Nakir. Inilah gambaran kematian yang paling ringan, kata Allah. Rintangan yang paling ringan ketika kita akan melenggang ke dalam surga adalah kematian. Lalu wa as'abuha, dan yang paling sulit nanti, kerintangan yang paling sulit adalah al-wuqufu baina yadayillah. Ketika kita menunggu di hadapan Allah rekapan amal kita, harap-harap, cemas, ketakutan, khawatir kita, takut amal ibadah kita kalah banyak dengan amal maksiat kita. Khawatir kita amal ibadah kita yang sudah banyak akhirnya hilang begitu saja. Sebab ada, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bangkrut nanti di akhirat? Nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, Pak. Lalu kata Rasulullah, nanti ada orang yang banyak amal ibadahnya. Ketika di dunia dia banyak amal ibadahnya, dia merasa sudah banyak amalnya dan akan melenggang ke dalam surga. Tapi ketika itu banyak orang-orang yang dizolimi, yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu akan masuk surga, ada yang datang dari belakang, ya Allah, saya pengen menuntut keadilan dari Engkau ya Allah. Orang ini pernah menzolimi saya, martabat saya, harga diri saya pernah jatuh di muka umum oleh dia. Saya nggak ridho dunia akhirat, saya minta keadilan dari Engkau. Lalu Allah ambil amal dia, dikasih kepada orang yang pernah dizoliminya. Datang lagi dari belakang, Pak. Ini yang kita khawatirkan tuh, Pak. Ada orang dari belakang, ya Allah, saya pernah dizolimi olehnya. Kenapa hak saya diambil olehnya? Harta warisan saya yang mestinya menjadi hak saya diambil oleh orang ini. Saya menuntut keadilan dari Engkau ya Allah, ambil amalnya. Ada lagi orang yang datang, ya Allah, saya minta keadilan dari Engkau. Orang ini pernah mengambil jatah bansos saya tidak dapat dari bansos tersebut, padahal yang lain dapat. Saya ingin menuntut keadilan dari Engkau, ambil amalnya. Akhirnya amalnya habis, Pak. Masih banyak tuntutan-tuntutan lain. Ternyata amal ibadahnya yang sudah habis ditambah lagi dengan dosa orang yang pernah dia dizolimi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperlihatkan segala amal-amal ibadah kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Amal ibadah yang kecil, sekecil apapun, kalau dia kebaikan akan dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu maksiat dia yang kecil akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka itu kalau berbuat baik di dunia, berbuat baik sesama manusia, dikumpulkan amalnya oleh Allah. Kalau dia banyak amal ibadahnya di dunia, padahal dia kufur kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, Allah kasih lihat
Allah kasih lihat amal-amal ibadah dia. Ketika di akhirat nanti orang tersebut dia akan lihat di sebuah akuarium yang begitu besar. Inilah kata Allah amal-amalmu. Silakan ambil. Kuncinya tidak ada. Passwordnya nggak ada untuk membuka gudang tersebut, gudang amal engkau. Apa itu gudang tersebut yang menjadi passwordnya? Adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah. Kuncinya surga. Orang itu akhirnya nggak bisa mengambil amalnya karena dia nggak punya yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh disayangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian yang berbahagia, masa-masa krusial yang menakutkan bagi manusia, bapak, saya, semuanya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita pengen lihat amal ibadah kita habis tidak dengan orang-orang yang pernah kita zalimi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan moral daripada khutbah saya singkat ini, yuk mari sama-sama kita perbanyak amal ibadah kita. Yang kedua, kurangi dan juga jangan sampai kita menzalimi orang. Baiklah kita sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang pernah kita gauli bersama. Itu harus kita jaga, jangan sampai dizalimi. Hadirin sekalian berbahagia, mudah-mudahan nanti kita di hadapan Allah, kita nggak khawatir lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabuha, yang paling sulit, yang paling krusial nanti di akhirat adalah al-wuqufu baina yadayillah. Kita menunggu rekapan amal ibadah kita. Sekarang kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Ayo kita tambahkan bekal kita, karena bekal yang paling baik nanti di akhirat adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil